Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ledia, guru SMA Negeri 2 Lok Sumawe pada mata pelajaran kimia. Baik, hari ini akan mencobakan praktikum sederhana, yaitu penerapan elektrolisis pada percobaan galvanisasi. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menganalisis penerapan proses galvanisasi menggunakan alat dan bahan di sekitar kita. Alat dan bahan yang digunakan adalah larutan cuka, lempeng seng atau Zn, paku berkarat, baterai 9 volt yang dihubungkan kepada 2 capit. Ini bisa sebagai alat berdiri baterai. Kemudian wadah untuk sebagai tempat membuat larutan elektrolit, dapat digunakan wadah plastik juga. Baik, di sini akan kita laksanakan 2 langkah. Yang pertama, membuat larutan elektrolit, yaitu antara pencampuran larutan cuka dan lempeng seng. Kemudian yang kedua, setelah diperoleh larutan elektrolit, kita akan melaksanakan proses galvanisasi. Berikut kita laksanakan langkah yang pertama. Kita tuangkan larutan cuka sebanyak 100 ml. Kemudian kita rendam dengan lempeng seng yang telah kita potong memiliki ukuran, yaitu panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Kita rendam, kita masukkan sebanyak bisa 5 ya. Nah, kita akan memperoleh larutan elektrolit, yaitu antara pencampuran larutan cuka yang direndam dengan lempeng seng, yaitu selama 24 jam. Kita biarkan larutan ini selama 24 jam. Baik, ini adalah larutan elektrolit yang kita peroleh setelah waktu 24 jam, yaitu yang diperoleh dari perendaman antara larutan cuka dengan lempeng zinc atau seng. Sudah kita peroleh larutan elektrolit, kita kerjakan langkah kedua untuk pelaksanaan proses galvanisasi. Langkah kedua, larutan elektrolit yang kita peroleh yaitu dari pencampuran logam seng dan cuka, yaitu terjadinya pencampuran logam seng dan larutan cuka sehingga timbul senyawa baru, yaitu larutan elektrolit senyawa zinc 2 asetat. Kita masukkan ke dalam wadah lainnya sebanyak 80 ml. Kemudian kita hubungkan dengan kedua capit. Nah, kedua capit di sini, capit yang berkutub negatif itu kita hubungkan dengan paku berkarat. Nah, paku berkarat di sini pada capit yang berwarna hitam. Kemudian capit yang berwarna merah ini pada kutub positif. Nah, kita masukkan ke dalam larutan elektrolit. Kita lihat proses yang terjadinya gelembung dan nampak di situ keluarnya lempeng karatan dari seng dengan bantuan logam seng, yaitu pada capit berwarna hitam. Di sini paku berkaratnya mengeluarkan karatannya dalam proses penggelembungan pada larutan elektrolit. Bisa dilihat dari larutan bening sekarang sudah ada pengelupasan karatan dari paku yang berkarat tadi dengan terjadinya reaksi gelembung. Artinya di sini terjadi proses galvanisasi itu dengan bantuan seng. Kita tunggu beberapa saat karena prosesnya juga cepat, pengelupasannya terus terjadi. Kalau kita angkat dulu ya, kita lihat perbandingannya. Nah, jelas terlihat bahwa pengelupasan dari karatan tadi bisa dilihat di dalam larutan ya. Terjadi sisa-sisa karatan yang ada pada larutan elektrolit. Kalau kita bandingkan dengan paku yang tadi kita celupkan, sebelum kita celupkan dia berkarat, tentunya dengan proses bantuan zinc. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari proses elektrolisis ini adalah yang pertama, galvanisasi adalah proses pemberian seng pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindungi besi dari karatan. Yang kedua, aplikasi hukum Faraday juga dapat diterapkan pada proses galvanisasi ini, yaitu dengan menghitung kuat arus atau sumber listrik yang dibutuhkan selama proses berlangsung. Kemudian berapa banyak endapan karatan yang dapat kita hitung masanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses galvanisasi.
Nah, siswa-siswi sekalian dapat menerapkan proses galvanisasi ini dalam kehidupan dengan menggunakan alat dan bahan sekitar lainnya. Terus bersemangat dalam belajar untuk memotivasi belajar kimia itu adalah mudah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.